Balik lagi sama video YouTube aku, Nurita Dias. Pada kesempatan kali ini, aku mau bikin video tentang Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. Yap, siapa sih yang nggak tahu Pertamina? Ya, Pertamina itu yang biasanya kita kalau mau ngisi bensin, motor atau mobil. Nah, itu benar. Aku bakal ngebahas soal PT Pertamina. Nah, PT Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara. Pasti teman-teman udah pada tahu dong. Yang dimana perusahaan ini tuh bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Nah, Pertamina sendiri tuh udah menerapkan strategi jangka panjang perusahaan nih guys, yaitu aggressive in upstream, profitability in downstream. Aduh, agak belibet ya. Dimana perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan pastinya menguntungkan untuk perusahaannya. Nah, Pertamina sendiri sudah menggunakan landasan yang kokoh dalam melakukan kiprahnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaannya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar global best practice, serta dengan mengusung tata nilai corporate yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur perusahaan. Apa aja sih guys? Ya, jadi ada clean, competitive, confident, customer focus, komersial, dan capable. Ya, seingat aku itu sih. Ntar kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa koreksi ya. Nah, terus selanjutnya itu kita kan mau ngebahas sistem informasi manajemen nih. Pastinya aku bakal nyinggung soal sistem informasi yang apa aja yang digunain sama Pertamina. Jadi PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnisnya nih guys. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah dalam procurement system. Aduh, agak belibet ya guys namanya. Nah, procurement system sendiri adalah proses pemilihan sumber, pemesanan, dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasa diperoleh dari sumber luar. Nah, dalam menjalankan procurement system ini, PT Pertamina menggunakan bantuan program MySAP dan IPROC ya, dalam memilih vendor terbaik. Nah, tahap-tahap dalam procurement system ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu penentuan kebutuhan. Yang kedua, penentuan sumber pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, pemilihan vendor. Yang keempat, pemrosesan purchasing order atau bisa disingkat PO. Terus yang kelima itu ada pemantauan purchasing order atau PO yang tadi kita udah bilang. Terus yang keenam ada penerimaan produk. Yang ketujuh ada verifikasi invoice. Dan yang kedelapan ada proses pembayaran. Nah, tadi ada 8 tahap dalam procurement system gitu guys. Mungkin kalian bisa catat nanti. Oke. Next, selanjutnya PT Pertamina ini punya 3 operation support system. Ya, di antaranya yang pertama itu ada transaksi processing system, dimana bisa disingkat dengan TPS. TPS sendiri adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data transaksi bisnis rutin. TPS sendiri dilakukan pada PT Pertamina ini itu berupa pencatatan transaksi penjualan pada konsumen dan pembelian material, serta pencatatan inventory. Yang kedua, ada proses control system, atau bisa disingkat dengan PCS. Itu pada PT Pertamina ini, terutama dalam procurement proses ini, digunakan untuk pemantauan order pembelian material. Purchase order dapat diubah bahkan dibatalkan dalam tahap monitoring ini. Gitu. Terus yang ketiga ada Enterprise Collaboration System atau bisa disingkat dengan ECS. Itu sistem informasi yang membantu organisasi dalam hal komunikasi. Di PT Pertamina ini menggunakan sistem ini untuk terhubung antar pihak internal perusahaan dan terhubung dengan pihak luar seperti dengan pemasok atau vendor dan pembeli termasuk dalam hal negosiasi. Nah, itu dia tadi 3 operating support system. Terus ada juga 3 manajemen support system. Yang pertama ada manajemen information system, yang kedua ada decision support system, dan yang terakhir ada executive information system. Nah guys, semoga video kali ini bisa membantu kalian dan bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you yang